Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Eliana Salintoni, Tipu Nawangsasi, Tiara Permatasari, Kori Apriya Putri, dan Rahma Nur Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul materi yaitu transkripsi DNA. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian transkripsi. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu transkripsi? Transkripsi merupakan tahapan awal dalam proses sintesis protein yang nantinya proses tersebut akan berlanjut pada ekspresi sifat-sifat genetik yang muncul sebagai fenotip. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Transkripsi adalah proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotip. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah asam nukleat yang merupakan biomolekul penyusun organisme yang terdapat di dalam sel. Umumnya pada inti sel, yaitu di dalam nukleus, yang berperan sebagai materi genetik yang terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. DNA merupakan molekul yang menyimpan informasi genetik dari suatu makhluk hidup. DNA menentukan identitas dari makhluk hidup. Misalnya, apakah makhluk hidup itu bakteri, tanaman, atau manusia, serta berisi instruksi respon makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya, apakah makhluk hidup itu dapat berfotosintesis, menghindari zat berbahaya, atau melakukan perkembangbiakan. Semua instruksi tersebut, informasinya berada di molekul DNA. Cara sel membaca dan mengeksekusi instruksi tersebut. Langkah awal dari cara tersebut adalah melalui transkripsi, yakni seperti disebutkan sebelumnya, yaitu menyalin DNA ke dalam bentuk molekul RNA. Kenapa DNA harus disalin terlebih dahulu ke RNA? Apakah teman-teman ada yang tahu? Jadi, terdapat beberapa penjelasan. Pertama, bahwa saat sel membaca instruksi dari DNA, tidak berarti seluruh segmen DNA harus dibaca. Hanya sebagian dari DNA saja yang disalin. Kita ketahui, di dalam sel DNA disusun dari bentuk kromosom, kromatin, dan dikemas sedemikian rupa. Sehingga, informasi yang sangat banyak ini dapat memuat di dalam sel. Jika terdapat senyawa tertentu dari luar dan sel harus merespon, maka sel hanya mengambil sebagian dari informasi DNA untuk melakukan respon terhadap sinyal tersebut. Contohnya, seperti ketika ada buku mengenai resep masakan, apabila kita ingin membuat menu makanan tertentu, kita hanya cukup membaca bagian buku yang berisi resep cara membuat makanan tersebut. Begitu juga dengan DNA. Di dalam sel, di mana terdapat bagian daerah tertentu yang berisi instruksi khusus untuk melakukan respon khusus. Bagian DNA yang berisi satu instruksi khusus dinamakan gen. Ketika gen diaktifasi, maka istilah khusus untuk ini adalah ekspresi gen. Nah, langkah awal ekspresi gen inilah di mana gen yang terdiri dari susunan DNA kemudian ditranskripsikan atau disalin menjadi bentuk RNA. Jadi jelas, penyalinan ini sebagai bentuk efisiensi agar sel dapat memilih dengan tepat instruksi khusus yang dijalankan dari sekian banyak informasi yang terkandung di dalam DNA. Kemudian kenapa harus disalin? Jadi alasannya yaitu tadi untuk aktivasi. Terkadang dalam aktivasi diperlukan segmen informasi genetik yang harus dipakai secara cepat. Jika kita melakukan penyalinan,
maka kita dapat menyalin salinan tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Jika tidak dilakukan penyalinan, maka kita hanya punya satu salinan saja berupa DNA, sehingga kecepatan aktivasi tidak bisa ditambah. Begitu pula apabila kita akan menghentikan aktivasi atau ekspresi dari gen, sel cukup menghancurkan salinan RNA yang dibuat sebelumnya. Ketika salinan ini semuanya hancur, maka gen yang sebelumnya aktif menjadi tidak aktif. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kesimpulannya yaitu kenapa harus diubah dahulu, yaitu sebagai kecepatan aktivasi pada proses transkripsi. Selanjutnya adalah pengertian RNA. RNA atau ribonukleik asid atau asam ribonukleat merupakan rantai nukleotida yang dimiliki semua makhluk hidup seperti DNA. Hanya saja, tidak seperti DNA yang berbentuk double helix, RNA hanya terdiri dari satu rantai saja. Selain itu, RNA ini terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Selain itu, ketika terjadi mutagen pada RNA, hal ini bisa mempengaruhi DNA. RNA memiliki beberapa fungsi yang menjadi bawaannya. Yang pertama, RNA berfungsi sebagai penyalur informasi genetika. Lalu, ia juga memiliki fungsi sebagai sintesa protein. Dan ia juga memiliki kemampuan untuk meregulasi dan menduplikat gen yang ada pada tubuh manusia. RNA polimerase merupakan faktor utama pada proses transkripsi DNA. RNA polimerase merupakan enzim yang tersusun atas beberapa subunit protein yang terdiri dari 2 subunit alfa, 1 subunit beta, 1 subunit bayangan dari beta, dan 1 subunit omega atau beta aksen. Dan subunit omega yang dimaksud bagian utama adalah bagian RNA polimerase yang bekerja dalam menyusun reaksi katalitik utama, yaitu pembentukan ikatan kovalen fosfodiester. Ikatan fosfodiester ini menghubungkan dua nukleotida, yaitu antara atom oksigen di posisi karbon ketiga, seperti teman-teman lihat pada layar sebelah kiri, dan gugus fosfat yang berada di posisi atom karbon kelima. Selanjutnya yaitu perbedaan RNA dan DNA. Adapun perbedaan antara RNA dengan DNA adalah terletak di cincin gula dari kedua molekul ini. RNA memiliki struktur cincin berupa ribosa, sedangkan DNA memiliki cincin berupa deoksiribosa, di mana ribosa kehilangan satu atom oksigen di posisi karbon nomor 2, sehingga namanya berubah menjadi deoksiribosa, yang artinya ribosa yang kehilangan atom oksigen. Perbedaan lain yaitu gugus basa, di mana DNA gugus basa biasanya berupa guanin, adenin, timin, dan sitidin. Sedangkan pada RNA, timin diganti dengan urasil. Sebenarnya antara timin dan urasil pun tidak jauh berbeda bentuk molekulnya seperti yang tampak pada gambar di layar. Perbedaan lainnya yaitu mengenai ciri-ciri. Ciri-ciri DNA menurut molekul gula deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Secara penampilan, DNA muncul sebagai heliks ganda, tampaknya seperti tangga bengkok. Dalam struktur dengan anak tangga diwakili oleh 4 huruf alfabet DNA spiral. Ini juga terdiri dari gula dan fosfat. Sedangkan RNA tampak seperti benang spiral dengan basa mencuat menuju pusat. RNA ini juga terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Menurut basa nitrogen dan pasangannya yaitu DNA, adenin, guanin, sitorin, dan timin. Adenin berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. Sedangkan RNA ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin berpasangan dengan urasil dan sitosin dengan guanin.
menurut fungsi, yaitu DNA berfungsi replikasi informasi genetik, transfer informasi genetik, sedangkan RNA membawa informasi genetik. Menurut lokasinya, DNA di nukleus sel dan mitokondria, sedangkan RNA berada di nukleus sel, sitoplasma, dan ribosom. Selanjutnya yaitu struktur DNA dan RNA polimerase. Struktur utama dari RNA polimerase ini terjaga atau identik di antara berbagai kingdom makhluk hidup. Di sini kita bisa menduga bahwa struktur utama ini sangat penting sehingga tidak mengizinkan terjadinya perubahan struktur akibat mutasi. Hampir bisa dikatakan bahwa mutasi pada bagian struktur utama ini bersifat letal atau mematikan. Selanjutnya yaitu kita lihat di sini antara bakteri Archaea dan Eukariota. Memiliki bangun struktur utama RNA polimerase yang identik tampak pada gambar diwakili bagian berwarna biru. Strukturnya sama baik di prokariota, Archaea maupun Eukariota. Adapun perbedaan yang muncul terjadi dikarenakan pada organisme yang lebih kompleks, yakni Archaea dan Eukariota mendapat penambahan suatu unit tambahan di mana Archaea memiliki struktur tambahan subunit yang paling banyak dari perbandingan ini. Kita dapat melihat bagaimana evolusi struktur RNA polimerase dari makhluk sederhana ke makhluk yang lebih kompleks. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa reaksi yang dikatalisasi oleh RNA polimerase adalah dengan membentuk ikatan fosfodiester antara dua gugus nukleotida. Di sini pada kristalografi tampak bagaimana enzim menempatkan dua gugus nukleotida di situs katalitik enzim dengan menempatkan reaktan sedemikian rupa dan dibantu oleh kofaktor berupa ion magnesium. Maka reaksi pembentukan ikatan kovalen fosfodiester dapat dibentuk oleh RNA polimerase. Selanjutnya yaitu peranan RNA polimerase. Yang pertama, dapat mengenali daerah promotor yang akan membuka ikatan double helix pada DNA. Yang kedua, RNA disentasa dari arah 5 ke 3 untuk mengikuti urutan DNA template. Nukleotida pertama umumnya putin A atau G. Dan untuk selanjutnya yaitu ada tahapan transkripsi DNA. Di sini ada 3 tahapan transkripsi DNA, yaitu yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi yaitu tahapan awal transkripsi DNA. Proses ini terjadi saat RNA polimerase berikatan ke bagian promoter dari gen. Kejadian ini merupakan sinyal bagi DNA untuk dibuka sehingga enzim bisa membaca dan membuat salinan gen berupa RNA dari template DNA. Yang kedua ada elongasi, yaitu proses pemanjangan RNA hasil transkripsi. Satu persatu nukleotida ditambahkan dan RNA bertambah panjang. Nanti akan dijelaskan bahwa pada tahap awal inisiasi, proses pemanjangan RNA akan berjalan lambat. Namun setelah masuk fase inisiase, pemanjangan ini akan berlangsung lebih cepat. Dan yang terakhir, tahap terminasi yaitu penghentian proses transkripsi DNA. Hal ini terjadi saat RNA polimerase menemui kode codon stop yang menandakan tepat berakhirnya gen. Jadi di sini kita dapat lihat gambar dari tahapan transkripsi RNA yang dimulai dari tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Urutan proses transkripsi DNA yaitu pertama-tama itu dijelaskan bahwa ada ikatan helix DNA yang akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promoter. Promoter berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Ini disebut dengan proses inisiasi. Dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan sense dan komplement antisense mulai terpisah untuk promoter menempel di bagian rantai cetakan. Selanjutnya,
RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal yaitu promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10 sampai 20 basa nitrogen. Proses ini disebut dengan proses elongasi, yaitu proses yang kedua. Selanjutnya, basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komplemen basa nitrogen pada rantai esensial itu sebagai berikut. Basa T pada DNA untuk cetakan A pada RNA, basa C pada DNA untuk cetakan G pada RNA, basa A pada DNA untuk cetakan U pada RNA, sedangkan basa G pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Setelah itu, RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator. Proses transkripsi akan berhenti. Proses ini disebut dengan proses terminasi. Kemudian RNA akan dilepas dari RNA polimerase. Hal ini mengakibatkan DNA heliks tertutup kembali, yaitu tahapan terakhir. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Jadi itu adalah tahapan-tahapan dari transkripsi RNA. Lalu selanjutnya ada perbedaan transkripsi eukariotik dan prokariotik. Mekanisme transkripsi secara umum pada organisme eukariotik dan prokariotik itu sama, yaitu ada 3 tahap melalui tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Perbedaan antara transkripsi pada eukariot adalah RNA polimerase tidak melekat pada DNA selama proses inisiasi. Selain eukariot memiliki RNA polimerase khusus, terdapat perbedaan proses inisiasi transkripsi antara prokariot dengan eukariot. Perbedaan inisiasi ini seperti disebutkan di atas, yaitu RNA polimerase 2 memerlukan banyak tambahan protein yang dinamakan faktor transkripsi umum atau general transcription factors. Dan inisiasi transkripsi pada eukariot harus berhadapan dengan struktur penyusun nukleosom DNA dan struktur kromatin lainnya yang tidak dijumpai pada kromosom bakteri. Nah, inisiasi prokariot atau bakteri. Tahap inisiasi transkripsi sangat penting pada ekspresi gen karena pada tahap ini sel meregulasi atau mengatur jenis protein apa yang diproduksi dan seberapa banyak produksi yang harus dihasilkan. Untuk proses inisiasi, maka DNA polimerase harus pertama kali menempel ke bagian DNA yang dinamakan promoter. Promoter itu sendiri adalah bagian DNA yang berupa sekuens atau susunan nukleotida unik yang menandai titik dimulainya transkripsi DNA. Gambar di bawah ini menggambarkan posisi promoter dengan gen yang akan ditranskripsikan. Di sini kita bisa lihat gambarnya dan kita amati bahwa di sini adalah posisi promoter yang akan ditranskripsikan. Di sini ada promoter dan DNA yang ditranskripsikan. Faktor inisiasi transkripsi gen pada prokariotika. Inti enzim dari RNA polimerase bakteri merupakan struktur kompleks multi-subunit yang melakukan sintesis RNA dengan DNA sebagai template. Pada proses inisiasi gen, RNA polimerase dibantu oleh protein lain yang dinamakan faktor transkripsi. Pada bakteri, hanya terdapat satu faktor transkripsi, yaitu disebut faktor sigma. Faktor sigma berkaitan dengan inti enzim dan membantu dalam membaca sinyal di DNA di bagian promoter yang menandakan dimulainya proses transkripsi. Inti enzim RNA polimerase bersama-sama dengan faktor sigma dinamai haloenzim RNA polimerase. Kompleks haloenzim RNA polimerase ini hanya terikat secara lemah dengan DNA bakteri ketika terjadi tumbukan, dan kompleks ini akan bergeser dengan cepat sepanjang molekul DNA sampai kemudian berpisah kembali. Tetapi, apabila haloenzim polimerase melalui faktor sigma bertemu dengan bagian DNA yang dinamakan promoter, maka akan terjadi ikatan yang kuat antara enzim dengan DNA. Adapun pada saat mulai terjadinya transkripsi, terjadi proses kompleks berupa perubahan bentuk atau konformasi dari enzim.
Kita dapat memandang proses ini sebagai pembukaan dan peletakan DNA di situs aktif dari enzim diikuti dengan penguncian dari enzim sekitar DNA dan RNA. Penguncian ini untuk memastikan struktur tidak berpisah sebelum proses transkripsi selesai. Jika proses transkripsi berhenti di tengah jalan, maka proses inisiasi harus dimulai dari awal kembali, yaitu dari bagian promoter. Faktor transkripsi dimulai ketika RNA polimerase dan faktor sigma berikatan dengan promoter. Di sini, faktor sigma yaitu berperan dalam menemukan bagian promoter suatu gen sehingga RNA polimerase dapat menempel. Sedangkan promoter adalah bagian DNA di mana RNA polimerase menempel untuk melalui transkripsi. Kemudian helix DNA dibuka oleh RNA polimerase di sekitar tempat dimulainya transkripsi. Nah, pada gambar 3 itu ada garis hijau menandakan bahwa transkripsi dimulai. Kemudian faktor sigma dilepas dan setelah faktor sigma dilepas, proses sintesis RNA menjadi lebih cepat, menandakan proses elongasi. Faktor transkripsi. Faktor transkripsi adalah sekelompok protein di dalam inti sel yang berperan serta dalam proses transkripsi kode genetik menjadi mRNA. Fungsinya ada 3M. Yang pertama adalah mengikat urutan DNA spesifik, kemudian mengikat RNA polimerase 2 membentuk kompleks DNA protein, dan merespon stimulus beberapa jenis sinyal mempengaruhi interaksi protein-protein atau DNA protein. Pemrosesan transkrip pasca transkripsi. Pada eukariot, transkripsi berlangsung di dalam nukleus, sedangkan translasi berlangsung di dalam sitoplasma. Dengan demikian, translasi baru dapat dijalankan jika proses transkripsi sudah selesai dilakukan. Jeda waktu macam ini disebut sebagai fase pasca transkripsi. Pada fase ini terjadi beberapa proses yang unik pada eukariot, antara lain: yang pertama, pemotongan dan penyambungan RNA atau RNA splicing. Yang kedua, poliadenilasi, penambahan gugus poli A pada ujung 3 mRNA. Yang ketiga, penambahan tudung pada ujung 5 mRNA. Yang keempat, yaitu penyuntingan mRNA. Perbedaan proses transkripsi sel prokariotik dan eukariotik. Pada sel prokariotik, proses transkripsi sampai proses translasi terjadi di sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik, proses transkripsi terjadi di sel inti, namun pada proses translasi terjadi di sitoplasma. Selain itu, perbedaan terdapat pada cara pengkodean enzim oleh gen. Sel prokariotik, satu gen dapat mengkode beberapa enzim. Tetapi pada sel eukariotik, satu gen hanya dapat mengkode satu enzim saja. Selain itu, pada proses transkripsi sel prokariotik membutuhkan operon, sedangkan sel eukariotik tidak membutuhkan operon. Operon adalah satu kesatuan enzim. Di sini terdapat dua gambar perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik, di mana sel prokariotik mengalami transkripsi dan translasi di sitoplasma, sedangkan sel eukariotik transkripsi terjadi di sel inti dan translasi terjadi di sitoplasma. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.